warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang PD linear tingkat 1 dengan metode faktor pengintegralan ya. Nah, bentuk umum dari PD linear tingkat 1 ini dapat dituliskan dalam persamaan satu ini ya. Nah, nanti bentuk umumnya seperti ini. Kemudian untuk penyelesaiannya dengan faktor pengintegralan, yang pertama yaitu kita menentukan faktor pengintegralannya dulu ya. Nah, bentuknya itu gini, suatu fungsi hx di mana hx-nya itu pangkat integral px dx. Nah, selanjutnya kita mengalihkan kedua ruas yang bersama diferensial yang pertama tadi dengan hx ya, sehingga diperoleh persamaan dua ini ya. Nah, setelah itu kita memastikan ruas kiri dari persamaan kedua dapat dinyatakan sebagai ini ya. Nah, ini jadi nanti dari persamaan kedua kita memastikan ruas kirinya dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini nanti ya. D ini merupakan diferensial ya, jadi diferensialnya hx dx itu sama dengan hx dikali gx. Nah, kemudian selanjutnya kita mengintegralkan kedua ruas pada persamaan ketiga ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau diferensial diintegralkan kan hasilnya akan balik lagi ke semula, jadi hx dx ini hx dx. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh biar lebih paham. Di sini saya punya persamaan diferensialnya ini ya, ini. Kemudian yang pertama kita harus menentukan si faktor pengintegralannya dulu. Bagaimana ya? Tadi yang soalnya tadi kita tuliskan adalah bentuk umumnya ya. Mas ingat kembali bentuk umumnya itu ini, d dx sama dengan d dx plus e pangkat x per 1 plus x sama dengan 0 ya. Sehingga di sini px-nya itu yang ini ya. Ini px-nya. Nih. Nah, kemudian kita melakukan faktor pengintegralannya dengan cara apa? Ini tadi hx ya, suatu fungsi hx itu pangkat integral si px tadi ini ya, integral px-nya. Nah, ini untuk menghitung integral kalian harus udah paham ya. Nanti coba dilihat lagi kalau misalnya ada yang masih lupa-lupa. Nah, di sini integral dari ini itu hasilnya ini ya. Nah, ini dipangkatkan ln ya, pasti dia akan ini ya, hasilnya akan si ininya yang belakang ini, yang pangkatnya 1 plus pangkat x. Jadi kita sudah menemukan si hx nya atau faktor pengintegralannya. Langkah berikutnya itu apa? Nah, ini cara mengintegralkannya ya, kalau ada yang masih bingung. Punya itu misalkan 1 plus x. Jadi ini metode apa nih? Dari substitusi ya, dari substitusi dengan memisahkan u sama dengan 1 plus ex ya. Jadi ini diturunkan. Nah, yang bentuk tadi integralnya diubah ke u, jadi 1 per u du. Nah, integral dari 1 per u kan u kan, makanya hasilnya ini ya, yang tadi. Nah, faktor pengintegralnya itu kan hx yang ini, sehingga nanti kita mengalihkan kedua ruas yang persamaan yang pertama tadi dengan si hx. Nah, hasilnya ini ya. Yang tadi ini di sini dikalikan dengan hx ya, hasilnya ini. Kemudian setelah dikalikan kita pastikan dia dapat dituliskan dalam bentuk ini ya. Jadi turunan dari terhadap x dari ini itu nanti dia akan 0. Kemudian integralkan kedua ruas. Nah ya, ini integralnya seperti ini. Nah, integral 0 kan satu konstanta, jadi x-nya satu konstanta dibagi ini yang tadi di depan ya. Nah, ini merupakan penyelesaian umumnya ya, karena tadi tidak ada syarat awalnya, berarti kita tidak bisa menentukan penyelesaian khususnya ya. Nah, ini untuk selanjutnya ada latihan, silahkan bisa dicoba ya. Nah, selanjutnya ada PD Bernoulli. Tentu dari persamaan Bernoulli ini hampir sama seperti yang tadi ya, hanya saja di X-nya itu ada Y pangkat N di sini ya. Nah, jika N-nya sama dengan 0 dan N-nya sama dengan 1, maka PD-nya itu merupakan PD linear ya. Tapi
Nah, di sini. Nah, untuk yang n-nya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 1, kita misalkan seperti ini. V-nya itu sama dengan Y pangkat 1 min N, ya. Ya, ini sehingga Y-nya sama dengan ini, ya. Ini cuma tinggal dipindah ruas saja. Sehingga dy per dx-nya, dy per dx itu turunan dari ini, ya. Diperoleh ini. Ya. Turunan, ya. Jadi turunan integral kalian harus sudah paham dulu, ya. Jadi turunan integral harus paham dulu. Selanjutnya dari persamaan 1 dan 2 kita dapat peroleh bahwa ini ya dimasukkan ke 2 dimasukkan ke 1. Jadi dx nya diganti ini ya. Nah ini y nya diganti. Jadi y sama dx nya diganti ini tadi. Ini y nya, ini dx nya masuk ke sini ya. Sama sini tadi. Nah jadinya ini. Ya, jadinya ini. Nah, selanjutnya kalikan kedua ruas dengan ini tadi, ya. Kalikan dengan ini. Nanti hasilnya ini. Jadi suatu PD linier, ya. Gitu. Itu kalau untuk n yang tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 1. Nah, ini contohnya ya, misalkan saya punya ini ya, ini sini y-nya dikalikan ke dalam ya, dikalikan ke sini sama dikalikan ke sini, jadinya ini ya. Nah kemudian dituliskan dalam bentuk umumnya, jadi dy per dx plus y sama dengan x y pangkat 4. Jadi ini n nya 4 ya, PD Bernoulli dengan n nya 4. Nah, kita misalkan nih, P-nya itu berarti Y 1 min N kan? N-nya tadi 4. Nah, seperti ini tadi. Ketemu Y-nya ini, kemudian D per dx-nya ini. Caranya sama-sama kayak tadi ya. Nah, ini kalau diaplikasikan ke soal seperti ini. Sehingga substitusikan 2 ke 1. Ya, ini dapatnya. Jadi Y-nya sama D per dx-nya masukkan ke sini. Nah, sini sama sini tadi. Ya, dapatnya ini kan. Setelah itu kalikan dengan ini tadi. V yang tadi ya, sehingga nanti dapatnya ini. Jadi linier ya di persamaan ketiga ini. Selanjutnya apa yang dilakukan? Nah, selanjutnya itu kita masuk ke faktor pengintegralan ya. Masuk faktor pengintegralan. Jadi sama seperti yang di awal tadi ya, ada faktor pengintegralan, kita mencari px-nya. Nah, ini px-nya itu kan berarti ini ya, min 3. Nah, ini caranya sama faktor pengintegralan tadi. Kedua ruas dikalikan dengan faktor pengintegralan. Tuliskan dalam bentuk seperti ini. Kemudian habis itu kali integralkan kedua ruas. Nah, dapatnya ini ya. Ini pengintegralan parsial ya, integral parsial. Ya, jadi integral kalian harus paham dulu ya. Yang kesulitan coba ayo luangkan waktu lebih banyak untuk belajar pengintegralan ya, kalau dia masih bingung. Nah, ini kemudian dapatnya kan V kan, V-nya tadi ini. Nah, kemudian kembalikan ke Y-nya. V-nya itu kan tadi Y pangkat min 3 kan. Nah, sehingga substitusikan ke sini, jadi nanti balik ke Y ya. Jadi kita tadi mengubah ke PD linier yang dalam bentuk P, kemudian dapat solusinya dalam bentuk P, terus kembalikan lagi ke bentuk Y ya, dengan mensubstitusikan V-nya tadi apa gitu ya. Nah, ini solusi penyelesaian umumnya. C-nya masih berupa C ya, karena tidak ada syarat awal yang diketahui. Jadi kita tidak bisa menentukan penyelesaian khususnya. Nah, ini ada latihan, silakan dicoba ya. Jadi silakan benar-benar dicoba ya, karena kalau misalkan belum mencoba, kita tidak akan paham ya. Untuk PDB ini harus memang wajib mencoba. Nah, selanjutnya ada metode iterasi Picard. Nah, untuk metode iterasi Picard ini
penyelesaian pendekatan ya. Jadi ini bukan yang solusi sebenarnya. Jadi solusi pendekatan untuk PD tingkat 1. Nah, ini catatannya bahwa Y aksen, misalkan ini ya, Y aksen itu dapat dituliskan sebagai D per dx, kemudian D-nya X-nya itu T ya, sehingga seperti ini. Nanti kedua ruas diintegralkan ya, nanti dapatnya ini. Nah, syarat awalnya ini, nah seperti ini YX. Jadi nanti metode iterasi piket itu berupa iterasi atau menghitung itu diulang-ulang menggunakan si persamaan ini tadi ya, digunakan penyelesaian pendekatan iterasi Picard. Nah, ini jadi iterasi Picard itu kita gunakan ini yn sama dengan y0 integral dari x0 sampai x t yn-1 t f t yn-1 ya. Jadi kita menggunakan persamaan ini untuk menentukan pendekatan penyelesaian PD linier tingkat 1 dengan metode iterasi. Nah, contohnya nih, misalkan saya punya Y aksen sama dengan Y-1 dengan syarat awalnya ketika X-nya 0, nanti X-nya Y0-nya itu 2 ya. Tentukan penyelesaian pendekatan Y1, Y2, Y3, dan Y4 gunakan iterasi Picard ya. Kemudian penyelesaian eksaknya bagaimana ya. Nah, ini kalau dari sini kan kita tahu ini F X ini kan. Nah, ketika N-1 ya, N-nya sama dengan 1, masukkan persamaan tadi, Y-nya Y1, kita mau hitung Y1 kan Y0 ditambah integral dari 0 sampai batasnya 0 sampai X ya. Kenapa 0 sampai X ya? Ini X0 nya kan ini X0 ya, X0 nya sama dengan 0 ya. Kemudian Y0 nya itu Y0 nya 2 ya. Jadi syarat awal ini digunakan untuk X0 sama Y0 nya. Jadi X0 nya ini Y0 nya 2 ya, X0 nya ini X0 nya ya, T Y0, berarti ini Y0 nya diganti 2 ya, pakainya Fx nya itu yang ini. Jadi Y-1, Y-nya Y0 nya 2, ini kemudian integralnya, nah ini integral ya, integral 1 itu kan T. Nah, ini hasilnya. Ini kemudian untuk N sama dengan 2 ya, sama kayak tadi, Y0 ditambah, tapi di sini jadi Y1 ya. Y1 nya kan tadi hasil dari yang pertama ya, 2 plus T. Masukkan lagi 2 plus T nya ke Fx nya, kan Fx nya itu kan Y-1 kan, Y-nya ini -1, kemudian integralkan, ketemu hasilnya, dapat ini. Nah, ini nanti digunakan untuk di N sama dengan 3 ya. Nah, ini untuk di N sama dengan 3. Nah, ini dipakainya di sini, jadi berantai ya. Y0 untuk menentukan Y1, Y1 untuk menentukan Y2, kemudian nanti Y3. Jadi kalau misalnya mau menghitung Y3, kita harus menghitung Y0, Y1, Y2 ya. Ini caranya sama ya, pakainya nanti F-nya itu F yang tadi Y-1 ya. Ini nanti, nah ini hasilnya, ini pengintegralan biasa ya. Coba nanti yang masih bingung dipelajari lagi cara mengintegralkannya. Tadi kan sampai N. Nah, ini untuk N sama dengan 4, yang ini udah, jadi nanti pendekatannya solusinya tuh yang ini. Nah, ini untuk yang penyelesaian eksaknya. Pakai metode apa? Coba dilihat di sini. Pakai metode peubah terpisah ya. Jadi memisahkan Y-nya sendiri, X-nya sendiri. Jadi yang sebelah kiri ini untuk Y, sebelah kanan untuk X. Kemudian integralkan kedua ruas ya. Nah, ini untuk hasil eksaknya atau penyelesaian secara analitik ya. Gitu. Jadi ini hasil yang sebenarnya kalau pakai
metode bau bakar bisa ini. Tapi kalau metode pendekatan atau hampiran pakai iterasi Picard, itu hasilnya yang tadi yang berupa deret. Nah, gitu. Nah, ini tadi syarat awalnya untuk menentukan si C-nya ya, karena kita tahu tadi nolnya itu 2. Ya, ketika X-nya 0, Y-nya 2 gitu. Ketemu C-nya 1. Nah, ini kan sebenarnya kalau misalkan kita ingat bahwa ada deret F pangkat X itu dapat tuliskan seperti ini. Ya. Nah, kita coba lihat nih. F pangkatnya tadi kan F pangkat X plus 1 ya. Nah, ini kan hasilnya kan ini. Nah, ya. Oh, sorry, ini ada keliru nih. Ini harusnya ada plus 1-nya ya. Plus 1. Ini juga ada plus 1 ya. Ini kan pindah ke sana kan ya. Pindah ke sini jadi plus 1. Jadi nanti ini solusinya ini ya. Nah, ini. Nah, ternyata kita tahu bahwa deret F pangkat X itu dapat dituliskan yang ini ya. Ya, ini F pangkat X. Ini kan sama dituliskan ini. Itu tuh kan ini 1 ditambah ini gitu ya. Ini tambah satunya kan dari yang belakang ini. Nah, ini kan jadinya apa? 2 ditambah X plus 1 per 2 faktorial X kuadrat ditambah 1 per 3 faktorial X pangkat 3 ya. Ini kan hasil dari iterasi Picard tadi ya. Jadi ternyata pendekatan yang tadi kita peroleh pakai iterasi Picard hasilnya kan sama ya, atau hampir mendekati dari solusi aslinya yang pakai metode terpisah ini ya. Ini kan solusi aslinya, ini udah plus 1 ya, maaf. Seperti itu. Nah, ini untuk soal latihannya, silahkan dicoba ya. Mungkin sekian dulu dari saya untuk video kali ini. Silahkan kalau ada yang pertanyaan bisa kita diskusikan di grup. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.